Semoga dalam keadaan sehat dan tetap stay at home ya. Mari kita saksikan suara gembala pada pagi hari ini. Dan kita siapkan hati serta pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. God bless you. Bapa dalam sorga, terima kasih Tuhan. Kami hari mengadakan ibadah online untuk memberkati setiap kami yang melayani Tuhan, untuk memberkati setiap jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat tahun baru. Di tahun yang baru ini, biarlah roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan, tetap setia melayani Tuhan sampai nafas yang terakhir. Haleluya. Haleluya, haleluya. Biarlah roh kita selalu menyala-nyala di dalam Tuhan. Haleluya, melayani Tuhan. Tidak hanya melayani pekerjaan Tuhan. Di tengah-tengah pandemi ini, mungkin kita sudah sangat berkurang melayani pekerjaan Tuhan. Tapi jangan lalai, kita harus melayani Tuhan. Setiap hari, setiap saat, dengan hidup kita, untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena hidup ini adalah kesempatan. Kita tidak tahu kapan kesempatan kita akan berakhir. Tapi biarlah tiap-tiap hari, tiap saat, itu menjadi hari yang terakhir buat saudara dan buat saya. Sehingga kita tidak menyia-nyiakan hidup ini. Kesempatan ini yang Tuhan berikan kepada saudara dan kepada saya. Haleluya. 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 Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan
ini hanya sementara. Haleluya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Musik dengan pujian ini, hidup ini adalah kesempatan, saudara. Kita tidak pernah tahu kapan kesempatan ini akan berakhir. Hidup di dunia ini hanya sementara waktu. Mari kita mengejar kekekalan itu, kekekalan bersama dengan Tuhan yang tidak ada batas waktunya. Haleluya. Jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Haleluya. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Kami mau gunakan kesempatan ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu Tuhan, buat kasih karunia-Mu Tuhan. Engkau memanggil setiap kami, memilih setiap kami, menetapkan setiap kami Tuhan, untuk kami menjadi anak-anak Tuhan. Kita menjadi pelayan-pelayan Tuhan, menjadi hamba-hamba Tuhan. Kami tidak mau sia-siakan semuanya ini Tuhan. Bila roh-Mu dan firman-Mu yang ada dalam hidup kami itu Tuhan, terus mendorong kami, terus mengajar kami Tuhan, untuk kami tetap setia kepada Tuhan sampai akhir hidup kami, sampai satu saat Tuhan berkata kepada kami, "Sabaslah hai hamba-Ku yang baik dan setia, masuklah ke dalam kebahagiaan Tuhan." Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan.
sebentar kami akan menikmati firman Tuhan. Tuhan orang yang berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berkati firman-Mu yang disampaikan. Tuhan berkati setiap kami yang mendengarkan. Biarlah setiap kami jadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Selamat siang. Selamat hari Minggu. Selamat tahun baru 2021. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Ibu Bapak yang mengikuti ibadah online pada pagi atau siang ini yang ada di rumah. Berbahagia sekali Ibu Bapak yang di rumah beserta keluarga mengikuti ibadah online pada pagi siang ini. Baik melalui penyembahan pujian, kami percaya Ibu Bapak pasti menyenangkan hati Tuhan dan puji-pujian itu menyenangkan hati Tuhan dan menjadi ukupan dupa yang berbaru. Di tahun yang baru ini, tahun 2021 ini yang penuh dengan misteri, apa yang akan terjadi kami tidak mengetahui. Itu satu rahasia ilahi, tapi kita orang yang percaya, kita percaya tahun 2021 adalah lembaran yang baru, tahun yang lebih baik daripada tahun 2020 yang lalu. Mari kita akan baca firman Allah pada pagi ini. Pembacaan firman Allah terdapat di dalam kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Sekali lagi, kitab Nabi Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Demikian firman Allah saya bacakan. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. 8. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, dan yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Berbahagia sekali Ibu Bapak yang ada di rumah, yang pada pagi atau setengah siang ini, yang sudah baca firman atau yang mendengarkan firman. Dalam firman ini tersimpan dalam lubuk hati yang dalam, dan kita menjadi pelaku firman Allah supaya kehidupan Bapak Ibu Bapak yang ada di rumah tahun 2021 ini diberkati oleh Tuhan kalau kita menjadi pelaku firman-Nya. Judul firman Allah pada pagi ini yaitu mengandalkan Tuhan. Sekali lagi, judul firman Allah pada pagi hari ini mengandalkan Tuhan. Karena di dalam ayat yang ke-7 tadi, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan dan menaruh harapannya pada Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan, pasti ada syaratnya. Apa syaratnya? Coba kita baca, yaitu di dalam Injil Yohanes pasal 15 ayat yang ke-5 dan ayat yang ke-7, yaitu syarat yang pertama, tinggal di dalam Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayatnya yang ke-5 dan ayat yang ke-7. Demikian firman Allah bunyinya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ayat 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi orang yang mengandalkan Tuhan, yaitu syaratnya
kita harus tinggal di dalam Tuhan, yaitu melekat pada pokok anggur. Ya, tidak bisa kita nggak tinggal di dalam Tuhan. Jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan, ya, karena di sini katakan, jikalau kamu tinggal di dalam Aku, ya, dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, yaitu firman itu adalah pribadi Allah, dan pribadi Allah itu tinggal di dalam hati saudara dan saya. Dan ayat ini dikatakan, yaitu mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Di dalam tahun 2021 ini yang penuh dengan misteri, yang penuh dengan rahasia ini, apa yang akan terjadi kita tidak mengetahui. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang hidup, Tuhan yang selalu memimpin dalam kehidupan kita, mulai bulan Januari awal tahun sampai akhir tahun bulan Desember nanti. Kami percaya kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman itu ada di dalam hati kita, minta apa saja yang saudara kehendaki, saudara pasti akan menerimanya. Ya. Maksud tinggal di dalam Tuhan yaitu demikian, yaitu tiap hari ada komunikasi kepada Tuhan, yaitu melalui apa? Doa. Ya. Salah satu contoh, Tuhan Yesus memberikan contoh pagi-pagi benar, dia pergi ke tempat yang sunyi berdoa kepada Bapaknya. Nah, teladan ini harus kita ikuti. Setiap pagi kita harus ada komunikasi berdoa kepada Tuhan. Ya. Kalau yaitu Daniel aja dia berdoa kepada Tuhan satu hari 3 kali, mungkin pagi, siang, dan malam. Bagaimana dengan saudara dan saya? Mari saya undang semua, yaitu jemaat Tuhan, ibu bapak yang ada di rumah. Tahun 2021 kita tingkatkan iman kita kepada Tuhan, yaitu mengandalkan Tuhan, ya, supaya kehidupan saudara diberkati dan saudara tidak akan kecewa. Dan saudara dengan syaratnya harus tinggal melekat kepada Tuhan, dan firman ada di dalam hati saudara. Jadi di samping saudara yaitu berdoa, dan yang kedua jangan lupa baca firman Tuhan. Ya, membaca jangan sekedar membaca, harus direnungkan dan dilakukan. Yaitu karena di dalam kitab Yosua pasal 1 ayat yang ke-8, coba kita lihat sebentar. Yosua pasal yang ke-1 ayat yang ke-8. Demikian firman Allah bunyinya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkan itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini ya, tadi kalau kita mengandalkan Tuhan itu ada syaratnya. Yang pertama syaratnya kita harus yaitu melekat kepada Tuhan, yaitu kita tinggal dalam Tuhan dan firman itu pribadi Allah ada di dalam lubuk hati kita renungkan dan kita lakukan. Dan syarat yang selanjutnya itu yaitu kita harus berdoa. Ya, setiap pagi doa. Ya, entah pagi, entah siang atau malam, gunakanlah waktu yang ada itu dengan berdoa, komunikasi kepada Tuhan, dan jangan lupa membaca firman Tuhan, atau Perjanjian Lama 1 pasal, Perjanjian Baru 1 pasal. Sesudah kita baca, kita renungkan dan kita lakukan. Karena Yosua 1 tadi ayat yang ke-8 katakan, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat, tetapi renungkan itu siang dan malam. Jadi harus kita merenungkan firman itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis
di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Puji Tuhan. Sekarang selanjutnya, ya, sekarang bagian yang kedua, ya. Di samping kita tinggal dalam Tuhan, ya, mengandalkan Tuhan, yaitu melekat kepada Tuhan, tinggal dalam Tuhan dan firman-Nya ada dalam hati. Kita berdoa dan baca firman dan kita renungkan supaya kita bertindak hati-hati, ya. Karena apa? Kita harus berhati-hati supaya kita jangan sampai jatuh, ya. Karena firman itu pribadi Allah yang selalu, yaitu mengingatkan dalam kehidupan kita melalui Roh Kudus-Nya supaya kita bertindak hati-hati, ya. Dan di sini katakan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau pun akan beruntung. Kita harus berhati-hati karena kesalahan-kesalahan itu dari diri kita sendiri karena kita tidak taat akan firman Allah. Tapi kalau kita nurut firman Allah, ya, kita akan berhasil, dikatakan demikian. Sekarang bagian yang kedua, yaitu bersukacita, ya. Orang yang di dalam Tuhan itu pasti bersukacita, di luar itu tidak ada. Mari kita akan baca di dalam surat Paulus, surat Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang keempat sampai ayat yang ke-6. Suratan Filipi pasal 4 ya. Demikian firman Allah bunyinya. Suratan Filipi pasal 4 ayat 4 sampai yang ke-6. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, puji Tuhan. Ya, bagian yang selanjutnya ini kita bersukacita, harus bersukacita. Ya, karena firman Tuhan katakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Ya. Hendaklah tahun 2021 banyak bersukacita, bergembira, karena pemazmur mengatakan bergembiralah karena aku apa yang diinginkan hatimu akan kuberikan kepadamu. Ya, bergembira, senang. Kalau kita bergembira, bersukacita, imun kita akan naik. Sakit penyakit pun tidak akan menimpa dalam kehidupan kita karena imun kita tetap naik dan tetap kuat. Di sini katakan tadi bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi katakan bersukacitalah. Ya. Dan di sini ayat 6, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Nah, jadi kalau kita mengandalkan Tuhan, yaitu melekat kepada Tuhan, dan baca firman Allah dan melakukan, kami percaya orang itu hati mereka, yaitu jiwa mereka, pikiran mereka semua diurapi oleh Roh Kudus. Jadi tidak punya rasa khawatir apapun karena dia percaya ada Tuhan di dalam hatinya. Ya. Karena di sini katakan jangan hanya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi kita nggak boleh khawatir. Ya. Tuhan tidak memberikan yaitu roh takut apapun. Jangan khawatir, pokoknya jangan khawatir. Kita ada Tuhan, ya. Kita punya Tuhan. Ya, jadi kalau kita tidak khawatir, di sini katakan tentang apapun juga, apa yang terjadi 2021 kita nggak tahu, tapi kita nggak usah khawatir. Kalau hidup kita dipimpin oleh Tuhan, kami percaya Tuhan pasti akan memberikan kemenangan untuk saudara dan saya. Dan di sini dikatakan, tetapi nyatakanlah juga dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi kita sebagai anak Tuhan nggak usah takut, nggak usah khawatir, ya menjalani hidup ini kita punya Tuhan
Banyak orang yang susah sana kemari karena pandemi, tapi kita percaya orang yang di dalam Tuhan akan tetap bersukacita karena dia senantiasa mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak dikecewakan. Asal syaratnya kita harus melekat tinggal dalam Tuhan, firman-Nya ada dalam hati kita. Dan kalau firman itu ada dalam hati kita, otomatis yaitu kita tinggal dalam Tuhan, suka berdoa. Ya. Setiap hari berdoa dan baca firman Tuhan. Ya. Itu saudara-saudaraku. Dan orang yang suka berdoa, suka baca firman Tuhan, hidup mereka akan bersukacita. Dia percaya hidupku ada di dalam tangan Tuhan. Ya. Jadi gak usah khawatir, doa aja kepada Tuhan, nyatakan segala doamu dengan ucapan syukur. Kita mengucap syukur, ya. Kita boleh masuki tahun yang baru ini, 2021 ini, bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ya, sebagai terakhir, coba kita ingat ayat ini seringkali kita baca, tetapi pada pagi ini kita baca kembali karena firman itu selalu baru untuk saudara dan saya, yaitu Yesaya 41 ayat Yesaya 41 ya. Kitab Nabi Yesaya 41 sebagai terakhir, demikian firman Allah bunyinya. Ya, ayat yang ke-10. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau, jangan bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Puji Tuhan, ya. Firman Tuhan yang singkat ini hendaklah menjadi berkat untuk saudara dan saya. Mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kami kenal, dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami menghampiri tata Tuhan pada pagi ini. Kami mengucap syukur buat hadirat-Mu, lawatan zaman dan kuasa-Mu. Pada pagi yang indah ini, segenap umat Tuhan yang ada di rumah sedang beribadah berserta keluarga melalui ibadah online, baik melalui penyembahan pujian. Kami percaya penyembahan pujian menyenangkan hati Tuhan. Pada pagi ini kami sudah baca firman, kami sudah mendengar tentang penjelasannya. Orang yang mengandalkan Tuhan tidak dikecewakan oleh Tuhan. Tuhan akan memberkati, dan ada syaratnya kita harus tinggal dalam Tuhan, dan firman ada dalam lubuk hati kita. Kalau kita tinggal dalam Tuhan, kita juga berdoa, juga baca firman Tuhan, dan setelah itu hati kita menjadi bersukacita, bergembira karena Tuhan. Apa yang diinginkan hatimu akan kuberikan kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami boleh masuki tahun yang baru 2021 ini bersama dengan Tuhan. Satu pengakuan kami tidak berani berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami mengundang Tuhan untuk menyertai. Peganglah tangan kami untuk membawa di dalam kemenangan. Terima kasih, sekali lagi materaikan firman-Mu dalam lubuk hati yang dalam. Terima kasih Tuhan. Segala puja dan puji, syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan memberkati ibu bapak yang ada di rumah. Setiap pergumulan doanya yang keluar dari dasar hatinya, imani, percaya dapat, pasti dapat. Yang sakit Tuhan jamah dalam nama Yesus berikan sembuh. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang ada masalah Tuhan angkat dalam nama Yesus. Berkati bapak ibu yang ada di rumah tangga dan seluruh keluarga, pekerjaannya dijadikan berhasil. Terima kasih. Kami serahkan negara dan bangsa kita Republik Indonesia. Kepala Negara Bapak Jokowi, wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan seluruh Kabinet Indonesia Kerja, lembaga tinggi negara tingkat pusat daerah Kota Surabaya, aparat keamanan TNI, Polri, berkat Tuhan, hikmat, marifat Tuhan berikan para pejabat, para pemimpin untuk menjalankan roda pemerintahan dengan baik, untuk memberikan situasi negeri ini kembali menjadi masyarakat adil dan makmur. Bila Indonesia cukup sandang, ada pangan, papan, keamanan di mana-mana, semua langsung terima selamat daripada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan sudah pimpin ibadah online dari awal, pertengahan hingga akhirnya.
Segala puja dan puji syukur, hormat, kemuliaan, kebesarannya kami persembahkan bagi Bapa Allah yang bertata di dalam kerajaan surga. Tuhan, kuduskan tangan hamba dengan kuasa darah-Mu untuk memohon berkat buat ibu bapak yang di rumah. Ibu bangga saudara Tuhan, terimalah berkat anugerah cinta kasih Allah Bapa dalam surga, kasih sayang di dalam Tuhan Yesus Kristus, persekutuan di dalam Allah Roh Kudus ada menyertai Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, mulai pagi ini sampai selama-lama. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mengucap syukur, hamba berdoa, haleluya, amin. Selamat hari Minggu dan selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. 1, 2, 3, 4. Yesusku, buat anugerah yang Kau beri setiap hari ini. Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu. Syukur bagimu. Demikian Suara Gembala hari ini. Terberkati dengan firman Tuhan. Semoga firman Tuhan menjadi kekuatan bagi kita di masa-masa seperti ini. Stay safe, stay healthy. God bless you.